Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku yang hebat? Bertemu kembali dengan Ibu Wulan Handayani, guru bahasa Indonesia. Menulis itu bukanlah bakat, tapi kemampuan yang dilatih. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi kedua tentang menulis teks eksposisi. Materi ini disampaikan di kelas 10 pada semester 1. Apa saja yang akan kita pelajari dari materi teks eksposisi ini? Yang pertama, tentang pengertian dan ciri teks eksposisi. Yang kedua, tentang struktur teks eksposisi. Dan yang ketiga, tentang ciri kebahasaan teks eksposisi. Mari kita lihat lebih lengkap lagi. Apa itu eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat atau argumen kita terhadap suatu hal yang disampaikan dengan tujuan agar pembaca mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Dari pengertian tersebut, kita bisa mengambil beberapa kata kunci. Salah satunya adalah bahwa teks eksposisi berisi argumentasi. Lalu, teks eksposisi bertujuan memberikan informasi. Nah, dari pengertian tersebut, kita juga bisa melihat ciri-ciri teks eksposisi. Karakter yang membedakan teks eksposisi dengan teks yang lainnya. Yang pertama, ciri teks eksposisi adalah informatif. Seperti apa yang telah disampaikan pada definisi bahwa teks eksposisi ini memberikan informasi, sehingga ciri dari teks tersebut haruslah informatif, memberikan banyak informasi yang akan berguna bagi pembaca. Yang kedua, berdasarkan fakta. Karena bentuk dari teks eksposisi ini merupakan penjelasan tentang suatu informasi, maka fakta atau data adalah menjadi ciri utama dari teks eksposisi. Dan yang ketiga, ciri dari teks eksposisi ini adalah mempengaruhi pembaca. Pada definisi, kita melihat bahwa teks eksposisi ini berisi pendapat atau argumentasi, tentu saja yang akan berfungsi untuk mempengaruhi pembaca supaya memiliki pemikiran atau pendapat-pendapat yang sama dengan apa yang disampaikan oleh si penulis. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham sampai di sini? Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Struktur teks eksposisi. Berbicara tentang struktur berarti kita berbicara tentang bagian. Bagian-bagian apa saja yang harus kita perlihatkan ketika kita ingin menulis teks eksposisi? Ada 3 struktur utama. Yang pertama, bagian tesis. Bagian tesis ini adalah bagian pengenalan isu dan disampaikan di awal teks eksposisi. Bisa berupa pengantar atau bisa juga merupakan definisi atau sesuatu yang sifatnya akan memperkenalkan pada isu yang akan kita sampaikan. Struktur yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi adalah pendapat penulis yang berisi alasan yang berupa bukti, fakta,
supaya bisa meyakinkan orang lain. Dan bagian yang terakhir adalah rekomendasi atau penegasan ulang. Bagian rekomendasi ini berisi tentang harapan atau kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya, yakni pada bagian tesis dan bagian argumentasi. Berapa banyak paragraf yang disampaikan dalam struktur teks eksposisi? Tentu saja kalian bisa menuliskannya dalam beberapa paragraf. Mungkin saja paragraf pertama tentu diisi oleh bagian tesis. Tetapi untuk bagian argumentasi, mungkin saja kalian memperlihatkan dalam beberapa paragraf. Bisa 3-4 paragraf atau sesuai dengan informasi yang ingin disampaikan. Dan paragraf terakhir merupakan rekomendasi atau penegasan ulang. Selanjutnya, kita akan beralih ke ciri kebahasaan teks eksposisi. Pada ciri kebahasaan teks eksposisi, kita akan sering melihat pronomina. Apa itu pronomina? Ya, pronomina itu adalah kata ganti. Dan biasanya kita menggunakan pronomina persona atau kata ganti orang. Contoh, saya, kamu, dia, mereka, dan sebagainya. Ciri kebahasaan yang lainnya adalah konjungsi. Nah, konjungsi ini tentu akan sangat sering kita temui pada sebuah teks. Konjungsi adalah kata penghubung yang tentu saja akan menghubungkan satu kata dengan kata yang lain atau satu kalimat dengan kalimat yang lain. Lalu, kita juga akan menemukan kata-kata leksikal pada teks eksposisi. Apa ya kata leksikal? Ya, kata leksikal ini adalah kata yang sesuai maknanya dengan makna kamus, atau kata yang mengandung makna yang sebenarnya. Contoh, kata meja. Kita bisa membuka kamus. Apa arti dari meja? Ya, meja adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan satu barang. Misalnya seperti itu. Nah, itu adalah kata-kata leksikal. Artinya kata-kata yang sebenarnya yang sesuai dengan barang atau benda yang dituliskan. Lalu, ciri kebahasaan yang sering muncul pada teks eksposisi adalah kalimat fakta. Tentu saja karena eksposisi ini bersifat informatif, sehingga kita akan banyak menggunakan kalimat-kalimat fakta untuk mendukung teks eksposisi yang kita tulis. Dan yang terakhir, kalimat opini. Karena eksposisi ini merupakan argumentasi, sehingga kalimat-kalimat opini yang baik harus kita hadirkan dalam teks eksposisi yang kita tulis. Nah, anak-anakku yang hebat, itulah tentang materi teks eksposisi. Semoga kalian bisa memahami dan tentu saja menggali lebih banyak lagi tentang materi teks eksposisi. Semangat belajar anak Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.